Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang ar-raja, tentang pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana seorang muslim dalam semua kondisi dia tetap harus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam kondisi musibah-musibah yang menimpa dia sehingga menyulitkan dirinya untuk melangkah dan menentukan sebuah sikap, tetap dia berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan dalam kondisi dia terjebak dalam kumbangan dosa yang mungkin dia sudah berusaha untuk keluar darinya, namun ternyata dia kembali ke dalam kumbangan tersebut. Tetap dia harus berbaik sangka sama Allah dan berharap, karena sejatinya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Namun perlu diingat, hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah, begitu baiknya Allah kepada hambanya, jangan sampai membuat kita terlena sehingga terus melakukan perbuatan dosa, bersandar kepada rahmat Allah, lupa dengan ancaman Allah, dan bagaimana orang-orang yang berbuat dosa yang kemudian mereka tidak keluar dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيت مكانا أتخذوه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحسبته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang yang ikut menyaksikan perang Badar, dia bercerita, aku terbiasa menjadi imam bagi kaumku Bani Salim. Antara tempatku dan tempat mereka itu ada sebuah lembah, di mana jika hujan turun sangat sulit bagiku melewatinya untuk menuju arah ke masjid mereka. Maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya penglihatanku telah berkurang dan lemah, yang berada di antara tempatku dan tempat mereka terendam air jika turun hujan, sehingga terasa sulit bagiku untuk datang ke tempat itu.
Oleh sebab itu saya berharap Anda bersedia datang dan melakukan sholat di rumahku yang saya jadikan sebagai musalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aku akan lakukan. Maka setelah siang semakin panas, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ke rumahku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk masuk rumah. Maka aku pun mempersilahkan beliau. Beliau sempat duduk. Beliau sudah bertanya, manakah tempat yang kamu inginkan agar aku mengerjakan sholat padanya? Kemudian aku menunjukkan kepada beliau tempat yang aku inginkan beliau sholat padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, lalu bertakbir, dan selanjutnya kami berbaris di belakang beliau. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, lalu mengucapkan salam, dan kami pun mengucapkan salam ketika beliau selesai mengucapkannya. Kemudian aku menahan beliau untuk menyantap bubur dari tepung gandum yang memang disediakan untuk beliau. Kemudian warga kampung mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku. Maka mereka pun berbondong-bondong datang ke rumahku sehingga banyak sekali orang di rumahku. Lalu ada salah seorang berkata, apa yang sedang dikerjakan Malik? Kok dari tadi aku tidak melihatnya? Maka ada seorang lain yang berkata, dia itu orang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, janganlah kamu berkata seperti itu. Tidakkah engkau melihatnya mengatakan la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Yang dengan ucapan tersebut dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu pun menjawabnya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sedangkan kami demi Allah tidak mengetahui kecintaan dan pembicaraannya, melainkan cenderung kepada orang-orang munafik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah, ada banyak pelajaran di hadis ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW. Ketika datang seorang sahabat yang minta Nabi alaihi salatu wassalam untuk sholat di rumahnya. Karena dia sudah rabun, nggak kelihatan, dia nggak bisa ke masjid karena kondisi dia semakin tua. Lalu dia menyebutkan bahwasanya antara masjid sama tempat tinggal dia itu ada wadi, ada lembah yang kalau turun hujan ya udah nggak bisa dia melewati itu. Maka Itban bin Malik minta kepada Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Nabi itu peduli sama semua sahabatnya SAW. Maka beliau pun mengatakan, sa'af'an. Ya, janji Nabi insya Allah aku akan lakukan. Maka Nabi SAW berangkatlah ke rumahnya Itban bin Malik. Bersama siapa? Bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa seringnya beliau SAW pergi bersama Abu Bakar Siddiq, duduk bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan mulianya kedudukan Abu Bakar Siddiq di sisi Rasulullah SAW. Berangkatlah bersama Abu Bakar di siang hari ketika panas sudah terik. Nabi SAW minta izin. Di sini adab seorang kalau datang ke rumah orang lain, minta izin. Dan ketika meminta izin, kata Nabi SAW, al-isti'dzanu tsalah. Izin itu 3 kali. Ketuk pintu, ucapkan Assalamualaikum. 1. Ketuk pintu lagi, ucapkan Assalamualaikum. 2. Ketuk pintu, ucapkan Assalamualaikum. 3. Ketika tidak dibukakan pintu, pulang. Dan ketika meminta izin, jangan mengintip. Kadang-kala rumah orang sebelahnya kaca. Kita intip-intip, nggak boleh. Karena sejatinya izin itu dibikin untuk menjaga pandangan mata. Engkau masuk atau di dalam orang lagi belum siap menerima tamu ya. Maka Nabi SAW minta izin. Kata Itban fa'adintu lahu. Aku berikan izin kepada Nabi SAW. Falam yajlis. Beliau nggak duduk. Kenapa? Karena beliau SAW datang untuk sebuah tujuan. Dan ini juga penting buat kita. Tatkala kita berangkat ke suatu tempat dengan sebuah tujuan tertentu, selesaikan tujuan kita, baru yang lainnya.
Tatkala kita berangkat ke pasar, kita mau beli sesuatu. Dalam benak kita mau beli ayam. Udah berangkat ke pasar, beli ayam dulu. Selesaikan yang ini. Mau yang lainnya nanti. Tujuan utamanya diselesaikan. Ini pelajaran buat kita. Maka Nabi SAW nggak duduk. Disuruh duduk, beliau nggak duduk. Hatta qala, sampai akhirnya beliau mengatakan, aina tuhibbu an usalliya fi baitik. Di mana engkau ingin aku sholat di rumahmu? Mana tempatnya nih yang ingin jadikan musola, tempat sholat? Mereka minta berkahnya Nabi SAW. Dan beliau adalah orang yang penuh dengan berkah. Maka dikasih isyarat di sini nih. Faqama Rasulullah SAW. Nabi langsung di sana bangun. Fakabbar. Beliau takbir. Allahu Akbar. Wasafafna wara'ahu. Fasalla rak'atin. Maka sahabat yang lainnya bikin sof di belakang Nabi SAW. Nabi sholat 2 rakaat. Di sini juga ada sebuah pelajaran tentang bolehnya sholat sunnah berjamaah. Boleh kita sholat duha berjamaah. Boleh. Sekali-kali. Bukan selalu berjamaah. Sholat malam berjamaah boleh. Jadi hukum sholat sunnah berjamaah itu diperbolehkan. Tapi lakukanlah sesekali seperti Nabi SAW melakukan. Kemudian Nabi mau pulang ditahan sama Itban bin Malik. Ternyata dia sudah memang menyiapkan makanan khazirah ya, dari tepung gandum bercampur daging apa macam-macam lah yang memang ingin disuguhkan buat Nabi SAW. Setelah Nabi disuguhin itu, orang-orang di kampung dengar bahwa Rasulullah SAW ada di rumahku. Akhirnya orang-orang itu pada datang ke rumahnya Itban bin Malik. Sampai banyak orang di rumahnya Itban. Apalagi Itban ini imam masjid tadi disebutkan. Maka ramai orang di rumah dia. Terus salah satu di antara mereka tanya, dilihat-lihat, mana Malik? Siapa Malik ini? Malik ibn Dukhshan. Atau namanya dia itu disebutkan Malik ibn Dukhayshin atau Malik ibn Dukhshan. Ada yang tanya, kemana Malik ibn Dukhshan? Kok nggak kelihatan? Bukankah seharusnya dia datang ke tempat ini? Ikut bergembira kedatangan Rasulullah SAW. Wa man lam yafrah. Dan siapa yang tidak gembira dengan kedatangan Nabi SAW di rumah mereka atau di kampung mereka. Ketika ada yang menanyakan tentang Malik ibn Dukhshan ini, Dukhayshin, maka ada yang menimpali, mengatakan, "Dzalika munafiq, la yuhibbullah wa rasulah." Oh, dia itu orang munafik, kata. Dia itu tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya memang kalau dia cinta, dia datang nih jumpai Nabi SAW. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW memperbaiki para sahabat ketika ada yang menuduh orang lain dengan kemunafikan. Menuduh orang lain tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, La taqul dhalik. Jangan kamu mengatakan itu. Ala tarahu qala la ilaha illallah. Apakah kau enggak melihat dia mengucapkan la ilaha illallah dan berharap dengannya wajah Allah? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Dia orangnya yang dikasih tahu, dia Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi kalau kita, demi Allah, kita tuh nggak ngelihat cinta dia, kecondongan dia, ngobrol dia, kecuali sama orang-orang munafik. Siapa Malik ibn Dukhayshin? Jawab. Malik ibn Dukhayshin ini salah satu sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Dan kita tahu bahwasanya orang yang ikut perang Badar itu nggak ada yang munafik. Kenapa? Mereka termasuk sahabat Nabi yang terbaik. 313 orang tuh. Di mana ada kejadian sama. Salah satu sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Hatib ibn Abi Balta'ah. Ketika penaklukan kota Mekah. Sebelum penaklukan kota Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah ini kirim surat ke penduduk Mekah. Padahal Nabi SAW menyembunyikan keberangkatan beliau ke Mekah. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW memberitahu apa yang dilakukan Hatib. Singkat cerita, Hatib disidang. Kenapa dia kirim surat? Maka Umar mengatakan, Da'ni adrib unuqah. Biarkan aku menggal kepalanya. Karena dia sudah munafik, dia melakukan perbuatan itu. Kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, ya Umar, apa engkau enggak tahu? Annallaha tala'a ala ahli Badr. Faqala, Allah memandang kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi kita tahu sahabat-sahabat Badar itu semakin semangat beribadah.
Tapi kesalahan yang terjadi dari Hatib bin Abi Balta'ah, dia tetap manusia. Mungkin karena satu kondisi akhirnya dia melakukan kesalahan tersebut. Dia tetap orang-orang yang ikut perang Badar. Malik bin Dukhaishin termasuk yang ikut perang Badar. Oleh karena itu tatkala ada yang mengatakan dia munafik, Nabi membela dia. Dan kita pun nggak boleh terburu-buru menvonis orang seperti ini, seperti itu. Gara-gara dia melakukan sebuah kesalahan. Bisa jadi dia melakukan kesalahan itu karena ada maksud dan tujuan. Bisa jadi Malik bin Dukhaishin ini kumpulnya sama orang-orang munafikin, yang mereka orang Islam, orang-orang munafik, pura-pura Islam. Dalam rangka mendakwain mereka. Bisa jadi karena itu. Tapi orang lain memandangnya, oh ini berarti seperti orang-orang munafikin. Dan Malik bin Dukhaishin ini salah satu sahabat Nabi yang diutus untuk membakar masjidnya orang-orang munafikin. Jadi sebelum perang Tabuk ya, hadis yang 416 tuh, itu bercerita tentang perang Tabuk ya. Sebelum perang Tabuk, disebutkan bahwasanya beliau siap-siap untuk berangkat perang, datang orang-orang munafikin, minta supaya Nabi sholat di masjid mereka. Kejadian itu sebelum perang Tabuk. Nanti dibakarnya setelah pulang perang Tabuk. Ketika mereka minta Nabi sholat di masjid mereka, Rasulullah SAW mengatakan beliau sedang dalam perjalanan ya. Nanti kalau beliau pulang, beliau mensolat di sana. Tapi ketika pulang dari perang Tabuk, turun firman Allah Azza wa Jal di surat At-Taubah ayat 107, 108. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, orang-orang munafik ternyata bangun masjid, kumpul di masjid, sholat di masjid. Tapi mereka membangun masjid untuk merusak, untuk konspirasi terhadap umat Islam. Malik bin Dukhaishin, dia termasuk dua sahabat yang dikirim sama Rasul. Dia bersama sahabat lain. Setelah pulang dari perang Tabuk, tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, beliau mengutus Malik bin Dukhaishin untuk membakar masjid tersebut. Boleh ketika masjid dibangun untuk merusak, maka dibakar agar orang-orang tahu diri. Di sini Nabi SAW mengatakan Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jadi kita berharap besar selama engkau mengatakan la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan lisan, tapi ucapan yang diyakini dengan hati, karena dia berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bukan seperti orang-orang munafikin yang mereka mengatakan la ilaha illallah tapi dusta. Bahkan mereka membangun masjid, mereka mengatakan kami ingin kebaikan, mereka dusta. Maka kalau dia mengatakan la ilaha illallah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla,
maka harapan masuk surga buat dia besar. Karena Allah mengharamkan dia untuk masuk neraka. Mengharamkan dia untuk kekal di dalam api neraka. Dan ini keutamaan la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.